Baik, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rodik Wahyu Indrawan. Saya merupakan dosen tetap non-PNS di program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Saya bergabung sebagai dosen sejak tahun 2020. Sebagai bentuk penguatan kompetensi pedagogik, saya telah mengikuti pelatihan pekerti pada tahun 2020 di Pusat Inovasi, Pembelajaran dan Sertifikasi Universitas Airlangga, serta pelatihan Apply Approach atau AA pada tahun 2023 di Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga atau DIPP Unair. Saya ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Eksperimen Robotika 1 dengan kode RKS 204 dan beban 1 SKS yang dilaksanakan pada semester 4 di Prodi TRKB. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem robot berbasis Automatic Guide Vehicle atau AGV dengan mengintegrasikan sistem mekanik, sensor, aktuator, dan kontrol secara tepat. Strategi dan inovasi pembelajaran yang saya terapkan adalah project based learning melalui perkuliahan berbasis studi kasus nyata kebutuhan robotik di industri. Studi kasus diambil dari permasalahan mitra industri dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, khususnya terkait distribusi material produksi yang menggunakan robot AGV. Perkuliahan diawali dengan penguatan konsep dasar melalui ceramah interaktif, diskusi kelas, dan penugasan literasi. Kemudian mahasiswa diarahkan untuk menganalisis permasalahan otomasi di industri, merancang solusi berbagai teknologi AGV, merakit dan mengintegrasikan komponen mekanik, sensor, dan aktuator, kemudian mengembangkan dan menguji sistem kontrol AGV agar beroperasi efisien. Sepanjang perkuliahan, saya selalu menjaga interaksi aktif dengan mahasiswa, baik konsultasi individu maupun kelompok, memberikan umpan balik terstruktur, serta melakukan supervisi teknis agar perkuliahan berjalan aman dan berhasil. Saya juga menggunakan e-learning yang sudah disediakan oleh Universitas Airlangga sebagai monitoring proses pembelajaran. Adapun topik bahasan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama studi kasus robot di industri, yaitu proyek robot AGV. Yang kedua, identifikasi kebutuhan sensor dan aktuator robot AGV di industri. Yang ketiga, presentasi proyek pertama terkait desain robot AGV. Yang keempat, interface sensor dan aktuator, merupakan obstacle sensor dan motor aktuator motor DC. Yang kelima, sistem kontrol open dan closed loop pada aktuator. Yang keenam, penerapan sistem kontrol PID untuk line follower robot AGV. Yang ketujuh, identifikasi dan pemecahan masalah pada robot AGV. Yang kedelapan, presentasi proyek yang kedua, yaitu implementasi prototipe robot AGV. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan secara komprehensif dengan komposisi kehadiran dan keaktifan diskusi adalah 10%, penugasan dan laporan praktikum 30%, kinerja proyek 40%, dan presentasi tim dan pertanggungjawaban hasil adalah 20%. Melalui pendekatan ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk menerapkan teknologi robotika, khususnya AGV, di dunia industri. Mahasiswa juga diharapkan terbiasa berpikir kritis, bekerja sama dengan tim multidisiplin, dan menghasilkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan mitra industri. Demikian deskripsi mata kuliah Eksperimen Robotika 1 yang akan saya sampaikan. Berikut video kuliah pertemuan kedua. Selamat menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan pertemuan kedua, yaitu perkuliahan Eksperimen Robotika yang pertama, yaitu Xbot yang pertama. Nah, perkuliahan ini sesuai dengan kotak perkuliahan. Hari ini kita akan bahas terkait studi kasus yang ada di industri, dan berikutnya akan saya sampaikan terkait kisi-kisi bagaimana kita menyelesaikan studi kasus tersebut. Ya, topik yang kita angkat
sesuai yang sudah kita sepakati di kontrak perkuliahan adalah robot AGV, gitu ya. Oke, nah ini adalah satu contoh produk hasil dari industri di salah satu mitra dari Prodi TRKB, ya. Ada yang tahu ini apa? Flute, ya, flute. Ini adalah satu alat musik tiup, ya, produk dari Yamaha, gitu ya. Jadi mereka dalam memproduksi alat seperti ini itu ternyata terdiri dari banyak part, seperti yang kita lihat di sebelah sisi ini. Itu part-part yang digunakan sehingga dirakit seperti ini. Nah, kalau kita lihat di produksinya sana, mereka terdiri dari beberapa unit, gitu ya. Dalam proses produksinya mulai dari bagaimana bahan mentahnya sampai dipotong, CNC, finishing, packaging sehingga dijual, gitu ya. Sehingga dalam prosesnya sangat perlu bagaimana mendistribusikan bahan-bahan tersebut. Nah, ini saya buatkan visualisasinya. Jadi kalau kita lihat di sana kurang lebih seperti ini. Ini visualisasi yang saya buat, gitu ya. Karena di sana cukup susah kita menggambarkannya. Jadi terdiri dari beberapa unit. Nah, contoh seperti ini saya berikan kotak-kotak, ini adalah unit-unit produksi tersebut. Ada unit untuk manufaktur, CNC, bubut, ada unit-unit untuk finishing, packaging dan sebagainya. Nah, dalam membuat suatu produk tersebut, tidak semua produk itu bisa diselesaikan secara sekuensial. Ya. Jadi ada yang dipotong, dibersihkan dulu, terus dicat, finishing, ada yang berkali-kali. Ya, sehingga sangat susah jika kita menata proses produksi ini secara urutan. Ya. Sehingga yang terjadi dalam memproduksi suatu alat atau beberapa alat yang diproduksi itu bahan tersebut atau material tersebut harus diantarkan ke beberapa titik berkali-kali. Nah, dalam kondisi real saat ini, gitu ya, di sana dalam logistik material itu dilakukan seperti ini. Ini visualisasi, ya, visualisasi bagaimana kita mengantarkan atau produk material tersebut diantarkan. Ya, diantarkan manual menggunakan troli seperti ini. Nah, beberapa isu yang saat di sana terjadi itu, yang pertama adalah safety-nya. Karena bahannya logam dan dibawa cukup banyak, maka safety-nya yang sangat krusial, ya, bagi orangnya tersebut. Terkadang ada yang jatuh, safety alatnya maupun safety dari orangnya, gitu ya. Yang kedua adalah time delivery-nya. Kalau orang mungkin bisa lebih cepat, mungkin juga bisa lambat. Tapi yang krusial di sini time delivery adalah bagaimana pengiriman produk tersebut secara stabil. Ada yang ngirim 5 menit, unit 1, unit 2. Terkadang ada yang 3 menit, ada yang 6 menit. Ya, wajar manusia, ya. Nah, dari track record yang ada di sana, untuk time delivery ini, kalau mendekati jam-jam istirahat, nah, contoh misalkan kalau kita mulai kerja jam 8, jam 11, jam 12, itu mulai nggak stabil. Ada yang cepat, ada yang bahkan di calling-calling nggak datang. Mungkin karena ya sudah capek, ya, nganter-nganter berat dan sebagainya, sehingga waktunya nggak stabil dan susah diprediksikan. Nah, sehingga mengakibatkan unit-unit produksi yang lain itu terjadi delay, yang harusnya sudah mulai untuk memproses, karena masih delay di unit yang lain, sehingga tidak bisa diproses. Ya, harus nunggu. Ada unit yang sudah memproses lebih dulu, habis, gitu ya, tapi barang tersebut belum terdistribusi dengan unit yang lain, akhirnya numpuk. Nah, sehingga mengakibatkan delay juga, proses produksi juga di unit yang lain juga. Nah, jadi kalau kita record, kalau dikirimkan secara manual, seperti itu permasalahannya. Nah, yang ketiga adalah cost-nya. Jadi kalau kadang ada statement kalau kita menggantungkan sistem ini secara otomatis bukan robot, itu secara cost mungkin bakal lebih murah, gitu ya, atau menggantikan. Tapi sebenarnya di sini adalah tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia, gitu ya. Coba bayangkan kalian hanya nganter-nganter ini sehari 8 jam, gitu ya, kerjaannya nganter-nganter saja. Mau digaji besar ya gimana, hanya nganter-nganter saja. Kalau tidak ya
gimana ya, gitu manusia ya harus UMR dan sebagainya. Sehingga ini yang agak krusial di sini, bagaimana perusahaan tersebut untuk memanusiakan manusianya. Jadi diberikan kerjaan yang lebih manusiawi gitu ya, hanya dorong-dorong troli gitu ya. Nah ini masalah yang kita angkat nanti, bagaimana kita membuat sistem sehingga material produknya ini bisa terdelivery dengan baik, sesuai dengan jamnya, track record-nya jelas, time delivery-nya jelas. Nah yang ini yang akan kita angkat nanti dalam perkuliahan 1 semester ini. Nah, oke. Nah, berikutnya saya berikan materi terkait referensi ya, referensi robot AGV, Robot Automated Guided Vehicle. Nah, banyak orang menyebut juga ada AGV, ada AMR, Automatic Mobile Robot. Ada yang tahu bedanya apa? AMR sama AGV? AGV, AMR, ada yang tahu bedanya? Ya. Mungkin kalau AGV itu masih ada apa ya, line yang perlu diikutin, mungkin bisa magnet atau infrared ya yang hitam itu. Kalau mobile mungkin bisa lebih leluasa dia tanpa line. Tanpa guide, tanpa line. GPS mungkin atau gimana? Oke, baik. Mungkin secara fisik, visual kita bisa lihat seperti itu ya. Jadi kalau AGV itu memang rata-rata ada guide-nya, terlihat secara fisik. Tapi kalau yang AMR biasanya tidak ada itu. Dia punya peta secara visual. Atau ada lagi mungkin? Ya. Tingkat otoritasnya, Pak. Tingkat otoritas. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya yang mau ada line atau enggak, dia pasti punya guide. Line ini untuk menginformasikan berupa posisi lokasi gitu ya. Tapi kalau tanpa guide, misalnya GPS, kamera kan sama. Dia menginformasikan lokasi posisi. Nah, yang bedanya apa? Sebenarnya tadi, tingkat otoritasnya. Kasarannya gini, kalau AGV itu misalkan operator, tapi AMR itu setingkat manajer. Ya, jadi bisa memberikan suatu kondisi ya, memilih suatu kondisi. Saya harus ngapain setelah ini? Oh ini sudah penuh trolinya, saya harus ambil. Dia boleh menentukan itu. Tapi kalau AGV enggak, dia bekerja berdasarkan list kerja yang sudah diberikan. Jadi kalau saya tidak diperintahkan untuk jalan, saya juga nggak jalan. Tapi kalau sudah troli ini penuh, saya dapat tugas jalan, saya akan jalan. Nah itu AGV. Ya, jadi kalau di real di lapangan, biasanya banyak perbedaannya AMR dan AGV di sisi otoritasnya tadi, gitu ya. Tapi secara fisik semuanya hampir sama, baik sensornya, baik aktuatornya hampir sama. Ya. Tapi biasanya memang yang level bawah AGV biasanya selalu ada guide. Nah, kenapa seperti itu? Nah, nanti coba kita bahas di sini. Nah, ini tipe-tipe robot AGV di industri ya, terkait bagaimana sistem penggerakannya. Ada yang pertama differential drive. Ini yang banyak dipakai di pasaran. Dia hanya ada 2 aktuator gitu ya, untuk menggerakkan maju mundur menggunakan 2 motor. Ya, mungkin banyak kalian praktikum di prodi, di robotika, mungkin banyak ini ya, differential drive yang mudah memang diimplementasikan. Gitu ya. Menggunakan 2 motor untuk pergerakan maju, mundur, belok kiri, belok kanan. Tapi dia juga punya kelebihan kelemahan masing-masing. Yang kedua ada namanya pivot drive. Dia hanya maju mundur, untuk belok menggunakan pivot seperti ini. Tanda seperti ini, untuk belok. Ya, ada banyak juga yang menggunakan ini. Gitu ya. Terus ada lagi namanya synchronous drive. Jadi dia menggunakan steering, ya. Ada 2, ada 1, sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya ada yang anchorman, yang seperti mobil ya, ada steeringnya. Ya. Terus ada juga yang omni wheel, mekanum. Ya, ini untuk manuver yang biasanya di area sempit butuh seperti ini, sinkronus maupun omni. Karena area sempit dan areanya sangat butuh manuver geser-geser sehingga dia biasanya menggunakan ini. Nah, perbedaan yang krusial biasanya dalam kita memilih ini adalah di mana robot itu akan diimplementasikan. Contoh, Pak, robot saya ini diimplementasikan antar gedung. Di dalam gedung bagus, di luar gedung ada aspal, ada batu-batu gitu ya, terus masuk lagi gedung. Nah, makanya kita harus pilihkan yang sesuai.
mungkin Anchorman steering ini lebih sesuai. Nah, tapi dilihat dulu di dalamnya itu dia harus mampu seperti apa gitu ya. Maka kita harus sesuaikan ini. Ground clearance-nya berapa kita harus sesuaikan juga. Ya. Seperti Omni Wheel, maka robotnya harus lantai yang datar kan. Nah, kita tidak bisa asal gunakan Omni Wheel ini di segala medan. Nah, tidak bisa. Kita sesuaikan itu. Ya, jadi tidak ada di sini yang lebih bagus, tapi yang sesuai yang mana. Ya, silakan nanti disesuaikan dengan studi kasus yang tadi akan kita angkat, gitu ya. Oke, berikutnya ini tipe sensornya. Yang pertama ada line sensor. Line sensor ini macam-macam. Ada yang berdasarkan warna, bentuk pakai optik ini ya, vision ya. Ada yang magnetic, magnetic tape. Nah, kalau di industri rata-rata magnetik memang. Kenapa magnetik? Satu, dia seperti double tip ya, seperti selasi. Kita pasangnya lebih mudah. Yang kedua, murah. Gitu ya. Dan terlihat kalau dia mau error sebagainya, mau pindah jalan, maka dia dengan mudah membuat jalur baru. Secara fisik. Karena kalau di industri, di lapangan itu kan operator itu terkadang belum mampu untuk memanage by software. Rata-rata dia minta request secara fisik ini gimana ketika ada masalah atau ketika mau berpindah jalur itu gimana. Nah, rata-rata paling banyak memang magnetik yang digunakan. Nah, yang kedua ada yang menggunakan odometri atau DCOT. Nah, ini menggunakan perhitungan roda atau perhitungan dari inersia sensor IMU kita kombinasikan sehingga dia tahu posisinya di mana. Nah, gitu ya. Jadi tanpa magnetic line dia bisa tahu. Biasanya AMR pasti punya ini. Odometri, tachyometry pasti punya. Baik sensornya pakai roda maupun sensor berbasis GPS. Biasanya selalu ada data odometri dan trajektorinya. Jadi sudah tidak lagi terlihat line-nya di mana, tapi dia punya peta visual. Nah, peta itu sudah di-generate dulu sebelum AGV itu dioperasikan. Jadi awalnya AGV akan dijalankan di semua area, dia mapping, terus peta itu disimpan. Ya, disimpan secara visual dia sudah punya. Saya di posisi di mana sekarang, target saya sekarang di mana, dia akan trajektori odometri menghitung posisi sekarang di mana. Secara virtual gitu ya, dia akan tahu. Oke. Tapi ini juga punya kelebihan kekurangan. Contohnya, misalkan karena dia menghitung putarannya, inersia ya. Jadi terjadi increment, perhitungannya increment ya. Ketika ada pergeseran error, maka ya semakin besar errornya jika semakin jauh. Nah, itu ya. Ada lagi sistem yang ketiga, ini yang biasanya untuk dikombinasikan juga dengan sistem odometri untuk membantu tadi tingkat error yang cukup tinggi di odometri. Dia menggunakan sinyal sistem di sini. Biasanya disebut triangulasi, trilaterasi, ya. Menghitung posisinya dia seperti GPS, tapi GPS internal. Ya, kalau GPS di eksternal kan biasanya punya error yang cukup jauh. Kita masuk ruangan sudah di ruangan atau di luar ruangan sama aja. Nah, kalau ini memang disiapkan di dalam ruangan untuk mengetahui posisi AGV di mana. Sama seperti GPS cuma untuk internalnya. Nah, ini posisi absolut. Jadi ketika robot jalan, kemudian data posisi error, jika menggunakan sinyal ini, memungkinkan dia akan kembali ke posisi yang sebenarnya. Nah, kenapa? Karena titik-titik ini sudah kita set up di awal, gitu ya. Oke. Nah, setelah tadi coba kita masuk sekarang project-nya. Ya, project apa yang akan kita buat. Karena kita tidak mungkin membuat real sebesar AGV tadi ya. Nah, kita akan simulasikan robot AGV-nya ini khusus untuk praktikum ini. Kita buat prototipenya. Ya, nanti kita akan buat robot AGV, kita simulasikan arena seperti ini. Ya, akan dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, robot membawa trolinya dari titik ke titik tertentu. Kemudian robot bisa dari charging station mengambil troli secara otomatis dan manuver pada garis lintasan dan dapat otomatis berhenti jika mendeteksi suatu penghalang. Jadi kita simulasikan memang sesuai dengan yang ada di industri, gitu ya. Ini ukuran detailnya, nanti kita silakan disesuaikan, gitu ya.
ukuran robotnya berapa yang sesuai dengan arena ini, gitu ya. Oke, ini ukuran torilnya. Nah, yang penting ini sedikit saya sampaikan. Ini tahapan pembuat robot yang saya referensikan gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah satu identifikasi dari kebutuhan dan tujuannya. Yang tadi arenanya seperti apa, beratnya seperti apa, yang dibawa apa. Ya, kita pilih rodanya seperti apa. Berikutnya cari referensi, sistem mekaniknya, sistem aktuatornya yang sesuai apa. Berikutnya pilih komponen yang ada. Karena terkadang kita hitung ternyata tidak ada di pasaran, kita sesuaikan. Yang keempat, spesifikasi teknis. Nah, ini apakah sesuai? Berikutnya, kita buatkan simulasinya, permodelan 3D-nya. Ya. Berikutnya, bermanufaktur, terus dilakukan pengujian dan kalibrasi, kita lakukan implementasi, kemudian kita dokumentasi secara teknis, ya, bagaimana alat itu dibuat. Oke. Nah, ini untuk pertemuan minggu depan, sesuai dengan kontrak, kita akan lakukan presentasi masing-masing kelompok, di mana kelompok itu akan mempresentasikan ide seperti apa solusi dari masalah yang kita angkat, gitu ya. Silakan disiapkan seperti ini, deskripsi aktivitas robotnya, progres mekanis seperti apa, elektrik seperti apa, flowchart sistemnya seperti apa. Oke, dimengerti? Oke, saya rasa cukup untuk materi kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.